Pemerintah yang korup tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat. Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung kasus korupsi yang menjerat seorang anggota Partai Gerindra saat menghadiri pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi (ESPO) pada Kamis 28 Agustus 2025. Dalam arahannya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk tidak memberi perlindungan kepada siapapun dari partainya yang melanggar hukum. Prabowo menceritakan kembali isi pidatonya di sidang tahunan MPR pada 15 Agustus lalu. Saat itu, ia dengan tegas menyampaikan bahwa apabila ada anggota Gerindra yang terlibat pelanggaran, ia tidak akan melindungi. Saya kadang merasa ngeri dengan ucapan saya sendiri. Baru beberapa hari setelah pidato itu, ternyata ada anggota Gerindra yang tertangkap, ungkap Prabowo di hadapan para kepala daerah. Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa orang yang ditangkap tersebut masih berstatus anggota, bukan kader resmi partai. Ia menjelaskan bahwa untuk menjadi kader, seseorang harus melalui pendidikan dan pembinaan terlebih dahulu. Kalau kader itu harus ikut pendidikan. Yang tadi, otoman itu harus belajar dulu, jelasnya dengan nada serius. Presiden Prabowo kemudian tidak menutup perasaannya terhadap kasus yang menimpa partainya tersebut. Ia secara terbuka mengaku merasa malu meski hal itu di luar kendalinya. Tetap saja saya agak malu, tutur Prabowo sembari menekankan pentingnya menjaga integritas bagi setiap orang yang membawa nama besar Gerindra. Kunci pembangunan bangsa kita sebagaimana pembangunan semua bangsa di dunia, kuncinya adalah dalam pemerintahan yang baik, pemerintahan yang unggul. Pernah ada satu kajian kurang lebih 27 tahun yang lalu dari Universitas Harvard di Amerika Serikat. Saya pernah baca buku itu. Saya menyesal buku itu hilang. Tapi itu buku yang sangat membuka pikiran saya pada saat itu, dan itu terus berada di benak saya. Kajian itu adalah kajian terhadap sebuah pemerintahan bangsa, bahkan peradaban kekaisaran, empires, yang bertahan lebih dari 300 tahun. Yang dipelajari hanya peradaban dan pemerintahan kekaisaran yang lebih dari 300 tahun. Dan di sejarah manusia tidak banyak. Peradaban Tiongkok ribuan tahun. India ribuan tahun. Persia yang sekarang Iran ribuan tahun. Di Amerika Maya dan Inka. Kemudian ada kekaisaran Romawi. Kemudian ada peradaban kekaisaran Islam juga, kalau tidak salah 900 tahun lebih. Peradaban Rusia juga mendekati 900 tahun. Kekaisaran Inggris, kalau tidak salah 400 tahun. Amerika mungkin baru 100 tahun. Apa yang menjadi unsur yang ada di semua pemerintahan itu yang bertahan ratusan tahun? Ada tiga. Ini hasil riset. Satu adalah tentara yang unggul. Dua adalah polisi dan keamanan yang unggul. Ketiga, dan ini tidak dalam urutan
yang siapa yang lebih penting, tidak. Yang ketiga adalah pemerintahan yang unggul, yaitu disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah excellent civil service. Saya gabungkan menjadi pemerintahan. Dalam pelajaran-pelajaran itu ada. Ya. Dalam pelajaran ada Akademi Gubernur di Imperium Osmani. Ada Akademi Gubernur. Dan di situ ada pelajarannya yang sangat sederhana. Ini untuk para bupati yang akan jadi gubernur. Ini sekian ratus tahun yang lalu. Jadi ada slide-nya enggak ya dipasang? Pelajaran dari Ottoman. Yang intinya adalah bahwa suatu negara yang berhasil sebetulnya sangat sederhana, ya. Pelajarannya itu sangat sederhana. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tolong ya, ini pelajaran ratusan tahun. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini pelajaran sejarah. Kalau saudara mau menjadi bupati yang benar dan baik, kalau saudara mau menjadi bupati yang dicintai rakyat, kalau saudara mau jadi bupati yang setia kepada tanah air, yang setia kepada pendiri-pendiri bangsa, yang setia kepada merah putih, saudara harus belajar ini. Saudara harus menjalankan pemerintah yang bersih dan adil. Kalau tidak, saudara tidak akan berhasil. Ini berlaku untuk setiap tingkat. Karena itu saya yang dipilih oleh rakyat, saya disumpah oleh rakyat, saya diberi mandat oleh rakyat, saya harus menjaga undang-undang dasar dan menjalankan undang-undang. Saya harus menegakkan pemerintah yang bersih dan adil. Ini kewajiban saya. Dan ini kewajiban semua bupati-bupati dan wali kota dan camat-camat dan kepala-kepala desa dan lurah-lurah. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Tidak mungkin ada kemakmuran. Pemerintah yang korup tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya. Entah partai mana, ya. Kita harus berani ngoreksi diri kita. Kita harus berani. Saya juga kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan-ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra
Tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu, Ottoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Iya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. PPATK laporan. Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin bisa disogok. Saudara-saudara, saya sudah disumpah, saya akan menegakkan, saya akan menjalankan kewajiban saya. Karena saya sudah bersumpah, saya takut yang di atas, dan saya takut mengecewakan rakyat Indonesia. Itu.